Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat podcast Durasi, salam jumpa dan lama kita tidak ketemu di channel Durasi. Kali ini kita akan berbincang dengan tamu spesial kita di channel podcast Durasi. Dia adalah Direktur PISP, Pusat Informasi Studi Pembangunan Kabupaten Garut. Dia adalah Bang Hasanuddin. Bang Hasan ini salah satu tokoh aktivis 98 yang selalu dalam setiap ada isu-isu strategis, isu-isu besar baik nasional, regional maupun lokal, itu selalu memberikan kajian-kajiannya. Dan mungkin kita akan mendengarkan juga nanti pendapat dari narasumber kita. Dan sahabat podcast Durasi, COVID-19 yang ternyata bisa mengubah segala macam sendi kehidupan, dan dari dunia usaha, pendidikan, sosial, segala macam memang sangat terganggu. Dan tahapan-tahapan yang sudah kita lalui dari mulai ada rapid test, kemudian swab, kemudian belakangan rapid test antigen, kemudian sekarang ini era penyambutan datangnya vaksin yang banyak orang menganggap ini adalah fase penyelesaian akhir begitu. Tapi apa benar demikian? Karena memang sebagai sebuah bencana yang memang sangat dahsyat seperti ini mempengaruhi segala situasi, pendapat, pemikiran, psikologi, segala macam itu memang terpengaruh, sehingga wajar saja kalau kemudian simpang siur informasi ini jadi terjadi. Kita ketemu dengan narasumber kita, Bang Hasanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang Hasan? Waalaikumsalam, sehat. Ya, kita masih tetap pakai masker karena memang ini bagian dari bagian dari, bukan saja karena kita takut takut dengan aturan prokesnya, tapi karena memang sikap hati-hati itu memang selalu harus kita tunjukkan ya, Bang Hasan. Ini gimana? Apa yang selama ini diamati dari selama pandemi COVID-19 ini, Bang? Jadi begini, Pusat Informasi Studi Pembangunan ini didirikan Badan Hukum Yayasan tahun 96. Jadi masa itu adalah masa pemerintahan Pak Soeharto. Jadi sebenarnya yayasan ini dibentuk untuk membedakan. Sebenarnya kami ini namanya NGO, Non-Government Organization. Jadi organisasi yang bukan organisasi pemerintah, dibentuk swadaya, mandiri, dan non-profit oriented, termasuk tidak berafiliasi dan partai politik tertentu. Untuk sebenarnya salah satunya adalah membicarakan kebijakan publik secara objektif ilmiah. Tentu saja juga kritik-kritik, dan itu sudah dilakukan sejak masa sebelum reformasi. Nah, jadi sikap kritis itu memang sudah dari dulu, gitu. Bagaimana kita tahu bahwa kritik di era itu masih tabu, bahkan banyak teman-teman kita dan masyarakat yang pada waktu itu juga kejar, dituduh organisasi tanpa bentuk dan yang lain lah gitu. Nah, setelah 98 itu kan sudah ada era keterbukaan. Nah, sebenarnya pada waktu masa itu ada 3 NGO yang didirikan oleh teman-teman aktivis pergerakan waktu itu. Pertama itu YAPEMAS, Yayasan Pengembangan Masyarakat, Kang Agustiana itu yang kemudian dengan Serikat Petani Pasundan. Lalu kemudian itu dia fokus pada advokasi petani dan konsisten hingga hari ini. Terus kemudian lagi ada satu lagi namanya LPE Alsura oleh Kang Harip. Dia lebih fokus pada pengembangan ekonomi, dan saya sendiri dengan beberapa teman-teman memutuskan untuk terlibat jauh pada advokasi kebijakan, khusus informasi dan studi pembangunan, karena kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan pembangunan ini selalu menimbulkan persoalan gitu, ekses dari dampak pembangunan pada waktu itu. Nah, hari ini kami juga ingin intervensi terkait soal pandemi ini, wabah ini, karena memang ini sebenarnya pandemi kemanusiaan lah. Yang kita tahu bahwa sudah banyak korban, mengganggu ekonomi, stabilitas ekonomi tidak hanya di dunia internasional, nasional, regional, bahkan di tingkat rumah tangga. Pendapatan berkurang, pengangguran, kemudian anak-anak yang juga kemudian harus sekolah daring, yang biasanya tatap muka, terus kemudian itu mengganggu
soal psikologi anak, terus kemudian pendidikan anak, pun juga ekonomi, karena tentu akan menambah biaya karena menggunakan internet, pulsa, kuota dan lain-lain gitu. Dan karena ini sifatnya pandemi bersifat dunia mengglobal, ya tentu kita harus ikut cermati. Dan alhamdulillah pihak pemerintah juga pemerintah pusat sama-sama kita provinsi dan kabupaten cepat responsif, sehingga kemudian dibentuk tim gugus tugas yang memang khusus dibentuk untuk melakukan pencegahan dan penanganan yang terkonfirmasi COVID-19. Kalau dari perspektif kebijakan publik ini, penglihatan Abang ini seberapa besar kebijakan publik yang sekarang diselenggarakan oleh pemerintah dalam rangka mengatasi pandemi ini? Keberpihakan terhadap publik sendiri sejauh ini seperti apa? Kalau kita melihat secara historis dari awal bahwa virus ini, pandemi ini kan pertama harus kita garis bawahi ini adalah bencana kesehatan. Dan pada tahap-tahap awal di tahun 2019 baru kemudian itu terdeteksi di Wuhan, kemudian pihak internasional khususnya di bidang sains medis mendeteksi virus ini, mengkaji virus ini. Jadi pada 19 itu memang terjadi sempat keguncangan dan kekagetan, ada banyak perdebatan soal virus ini, tapi kemudian dia sudah dilampaui, bahwa memang faktanya memang sudah ditemukan virus varian baru yang kemudian dikenal dan itu mewabah dan itu juga membahayakan kesehatan, menjalar dengan cepat, lalu kemudian dinamain virus ini menjadi COVID-19. Dan ada di situ coronavirus disease yang sangat menular, dan ini sudah ditegaskan oleh WHO, organisasi PBB, yang itu kita tahu bahwa itu kajiannya saintis sekali, medis, yang sudah menyatakan bahwa coronavirus ini menjadi wabah yang sangat menular, sehingga kemudian perlu kerjasama global, internasional antar negara dan masyarakat. Nah, dari situlah kemudian, pada fase itu sebenarnya pihak kita masih mencermati. Di televisi kita saksikan pada era itu adalah Wuhan bagaimana di lockdown, dilakukan disinfektan semua kota, dan Indonesia pada saat itu belum tertular dan terkonfirmasi. Nah, pada awal-awal tahun 2020 barulah kemudian ditemukan klaster pertama, lalu kemudian pemerintah cepat tanggap, membentuk tim gugus tugas pemerintah pusat, lalu kemudian dihitunglah mulai dari sebut klaster itu kan Depok Bogor lah waktu itu. Nah, tentu saja memang kalau kita kaji pada fase itu, kita baru punya alat untuk mendeteksi itu, tes namanya itu kemudian namanya rapid test antibody di alat itu. Tapi kita tidak bisa kalau kemudian antibody ini kita nilai dengan ukuran sekarang, karena itu adalah antibody ini hanya mendeteksi, karena sains bekerja cepat untuk mendeteksi itu. Nah, kemudian bekerja dan lain-lain gitu. Pihak pemerintah pusat sudah menyiapkan protokolnya, protokol medis maupun protokol kebencanaan yang disusun oleh Kementerian Kesehatan maupun tim gugus tugas. Jadi sebenarnya protokol itu sudah cukup menjadi gambaran pertanyaan tadi, bagaimana sikap pemerintah. Memang cepat tanggap, lalu kemudian membentuk berbagai regulasi, membentuk tim, protokol kesehatan juga sudah dibuat. Nah, kita saksikan pada waktu itu ada beberapa tempat yang kemudian dibangun untuk sengaja untuk mempersiapkan karantina gitu. Nah, tetapi pada era itu terjadi perdebatan di kita terkait apakah perlu lockdown atau model ini, dan Indonesia memutuskan model PSBB. Sebenarnya PSBB itu memang cara yang ala Indonesia lah untuk mengantisipasi mewabahnya virus ini gitu, dengan banyak faktor selain soal pertimbangan medis, persoalan pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan teritorial. Jadi pada waktu itu kita menerapkan PSBB, dan itu sangat terasa. Kita ketahui mulai bulan Maret, April, Mei, Juni, bagaimana Jawa, Sumatera, se-Indonesia telah diterapkan PSBB, gitu, dan sangat ketat pada waktu itu kan. Jadi kita pada fase PSBB itu kan kita, ya karena kita merasakan secara langsung, jadi kita tahu pada fase itu
bagaimana mobilitas sosial dibatasin dan tingkat kepatuhan masyarakat juga cukup tinggi pada era itu. Nah, tetapi karena pandemi ini berlangsung lama, ya tentu juga berdampak psikologis, ada kejenuhan, dan lain-lain. Jadi menurut saya kalau kemudian ada sedikit ketidakpatuhan dari masyarakat juga kita harus pertimbangkan juga, bukan mereka tidak paham soal bahayanya pandemi ini, tetapi tidak tahan menahan pemerintahan karena dampak ekonominya juga sudah cukup ini dan dampak psikologis kan, karena ya sebagai makhluk sosial ya tentu kita harus berinteraksi. Jadi banyak pertimbangan. Nah, tetapi tim gugus tugas juga mengingatkan banyak hal termasuk penanganan dampak ini kan juga berdampak terhadap kondisi ekonomi ya. Apalagi Kabupaten Garut ini kan salah satu kabupaten tertinggal lah di Jawa Barat, tentu secara ekonomi sangat berdampak gitu kan. Bang, kalau ini komunikasi antara pemerintah daerah dengan pusat dalam hal ini dalam khusus untuk penanganan pandemi COVID-19 ini sebenarnya baik nggak sih? Apakah informasi itu selalu utuh diterima dan bisa diaplikasikan atau ada distorsi tertentu? Jadi gini, sebenarnya panduan itu sudah ada dari pemerintah pusat, yang namanya protokol, baik protokol kesehatan maupun protokol penanganan kebencanaan kan. Ini situasinya bencana kesehatan. Ini memang harus kita bedakan. Jadi kalau kita menilai bagaimana pemerintah daerah bekerja atau ini, ya kita gunakan protokol penanganan kebencananya. Dan itu misalnya kaitan apakah sudah tepat dilaksanakan PSBB, misalnya penutupan beberapa area tertentu, termasuk pada waktu itu kan ada istilah di Pemda Garut ini kan tim gugus tugas melakukan PSBB lokal kan. Ada beberapa kampung kayak di selatan juga yang ditutup. Jadi kampung-kampung yang memang terjadi outbreak atau ditemukan ininya kemudian ditangani pada era itu kan. Terus kemudian pemerintah juga membuat kebijakan tracing untuk refocusing pengadaan masker misalnya kan. Itu salah satu. Nah, tetapi yang menjadi persoalan kita adalah kita menilainya begini, setiap apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah tentu ada alat ukurnya, apakah dia bekerja baik atau tidak. Alat ukurnya adalah ada 3. Satu terkait soal protokol 3T itu, tes, tracing, dan treatment. Nah, kalau tes ini pertanyaan kita kan, apakah pemerintah daerah tim gugus tugas sudah melakukan tes, karena itu cara yang untuk mendeteksi. Nah, terus bagaimana dengan alat tes ini? Apakah itu sudah tersedia? Kemudian juga tracing, apakah itu sudah dilakukan? Terus kemudian treatment, pengobatan kan? Kita tahu bahwa kita alhamdulillah Kabupaten Garut salah satu ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan. Nah, bagaimana dengan misalnya treatmentnya kan? Nah, itu yang kita ukur gitu. Nah, refocusing itu apakah anggarannya disiapkan untuk hal-hal tersebut, karena ini fundamental, termasuk juga APD. Nah, sebagaimana kita ketahui kan nakes kita sudah teriak, kami kekurangan APD. Mestinya itu menjadi sinyalmen buat pemerintah tim gugus tugas khususnya untuk menyiapkan APD itu. Ya, apakah nanti kita ukur saja, tinggal sekarang refocusing itu anggarannya dipakai untuk APD tidak? Melindungi tenaga kesehatan gitu kan. Karena itu menjadi alat utama agar mereka bisa bekerja menangani ini, karena tim dokter ini sebenarnya garda terakhir ketika benteng sosialnya kita sudah runtuh, masyarakat sudah tidak bisa kena banyak faktor sehingga mereka kemudian harus melaksanakan aktivitas sosial, ekonomi gitu. Kemudian sebenarnya bukan benteng terdepan, karena bagaimanapun nakes ini sebenarnya puskesmas ini lebih benteng terakhir ketika orang sudah sakit, sudah terkonfirmasi baru datang kan. Nah, benteng terakhir ini kalaupun itu jebol, dan itu sangat tergantung kepada APD kan, gitu. Tapi faktanya memang malah benteng terakhir kita ini juga terserang kan. Nah, faktanya ada beberapa puskesmas yang kemudian ditutup. Terus nakes kita ini kan berapa ribu yang kena juga kan, itu dari sekitar 6.000 nakes. Dan kita tahu memang nakes kita beberapa nakes kan terkena terkonfirmasi juga, dan terakhir baru kemarin kan satu meninggal, Ibu Bidantini gitu. Ya tentu ini menjadi keprihatinan kita ya gitu, keprihatinan kita semua. Nah, termasuk sekarang sudah pada fase, jadi kita lihat ukurannya apakah tes, tracing, treatment ini sudah dilakukan. Nah, kita juga mendapatkan informasi bahwa ternyata
daya tampung, entah apa ininya, kemudian rumah sakit rujukan ini ternyata tidak memadai lagi, lalu kemudian entah alasan apa, kemudian pemerintah daerah juga melibatkan rumah sakit swasta kan. Nanti kita ukur gitu, kenapa kok misalnya rumah sakit swasta ini yang ditunjuk ukurannya apa dan lain-lain, apakah dia sudah memiliki kualifikasi gitu kan, atau mungkin rumah sakit yang lain tidak sanggup. Iya gitu. Karena gini, ada implikasi ketika pemerintah daerah menyatakan tidak sanggup, ya tentu saja rumah sakit itu perlu mendapatkan peringatan. Karena dan memang itu kewajiban ya itu wajib. Karena memang mereka menyiapkan diri sebagai rumah sakit itu ya pasti berhadapan dengan penyakit. Lalu tiba-tiba muncul wabah ini, mereka menutup diri, terus ngapain mereka didirikan rumah sakit itu kan? Karena memang rumah sakit ini memang diciptakan untuk dibuat itu untuk menghadapi penyakit. Jadi tidak ada istilah penutupan itu tidak sanggup gitu kan. Kalau misalnya tidak sanggup itu berarti sudah khianat pada profesinya. Jadi perlu memang dibentuk tim etik, nanti tim ini mengevaluasi rumah sakit itu, termasuk kita juga cek, karena kita jangan harap ada kolusi ya dalam penentuan rumah sakit swasta ini, karena itu sebenarnya ketika ditunjuk rumah sakit yang lain gitu, lalu itu menyatakan rumah sakit rujukan ini kan nggak siap. Nah, jangan-jangan memang bukan nggak siap, rumah sakitnya siap tapi tidak didukung oleh tim gugus tugas, itu beda lagi kan. Gitu. Kita cek misalnya daya tampungnya, nakesnya juga harus disiapin, APD-nya disiapin kan. Kalau saya sih sebenarnya untuk menyampai pada tingkat 100 sampai 200 atau bahkan 1000 pun sebenarnya rumah sakit rujukan ini sanggup gitu. Sanggup. Jadi perlu dikaji nanti di ini, karena memang saat ini memang belum pada fase kita mengevaluasi ya, karena namanya masih pandemi, masih bencana berlangsung jadi masih tidak etis juga kan. Nanti kita malah menciptakan kepanikan baru kan. Jadi nah, tetapi ya memang itu harus hati-hati dalam menentukan treatment ini, karena setahu kita dari perkembangan ini kan semakin berkembang nih, dan masih menggunakan model treatment supporting kan. Supporting itu artinya pasien yang terkonfirmasi yang ada gejala klinis yang kemudian ini harus dirawat, lebih pada supporting agar daya tahan tubuhnya, imunitasnya kan gitu. Nah, bahkan ada juga salah paham juga kemudian di publik kan, lo kok kami dirawat tapi tidak diapa-apain kan, gitu. Tidak. Nah, ini juga harus perlu dijelaskan karena ini pandemi kesehatan, sebenarnya dinas kesehatan kan, itu yang perlu diiniin kan, perlu karena tim ini kan harus terstruktur, sistematis dan masif melakukan pengendalian. Bang, kalau abang ini kan salah satu orang atau lembaga yang punya kepedulian terhadap masalah ini, pandemi ini ya. Sejauh ini apa kesulitan nggak untuk mendapatkan informasi, data segala macam itu dari tim gugus tugas atau dari pemerintah? Kami sebenarnya lebih mendapatkan informasi dari media justru. Nah, media ini sangat mensuplai informasi ini, mendistribusikan ini sangat masif lah di Kabupaten Garut kan. Media online kan banyak lah. Setiap hari itu kita mendapatkan informasi dari media. Tentu media juga dari tim gugus tugas ya gitu. Tetapi memang materinya itu agak sedikit tidak komprehensif. Yang disiapkan oleh Humas ini hanya statistik angka jumlah yang terkonfirmasi, baik itu bergejala maupun tidak bergejala, yang sembuh. Nah, tetapi kan kita tidak perlu hanya sebatas jumlah statistik itu. Publik itu ingin tahu sebenarnya kalau dia bagaimana menghindari, mencegah, lalu kalau mereka bergejala harus kemana, ngapain kan. Nah, itu sebenarnya tidak ada. Sampai per 9 Januari kemarin itu jumlah kasus positifnya saja sudah berada di angka 4.504, yang meninggal dunia 130 orang. Dan ini yang kasus meninggal ini ternyata Garut ini tertinggi di Jawa Barat. Belum lagi progres perkembangan kasus hariannya itu di Garut itu cukup tinggi. Apalagi kalau dibanding dengan wilayah Priangan itu udah kita meninggalkan jauh gitu. Di sisi lain alokasi anggaran kita ya kalau ukuran kurang atau lebih itu sangat relatif, tetapi kalau ukuran besar ya boleh dibilang besar juga, karena yang 2020 kemarin saja beberapa proyek infrastruktur yang terpaksa harus
di cancel dulu karena refocusing untuk penanganan pandemi ini hampir 300 miliar katanya ya waktu itu yang infrastruktur aja kan, belum lagi kegiatan-kegiatan lain. Hasilnya ternyata tapi belum tentu juga ini ada linear gitu, belum tentu juga sih ya, karena memang ini menyangkut kesadaran publik yang mencengangkan. Pak Bupati sendiri saja kemarin sudah menyampaikan katanya tingkat kesadaran publik tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan ini hanya 40% katanya. Ini apanya yang salah? Kita misalnya mendengar istilah-istilah di masyarakat yang misalnya di COVID kan lah, ini COVID ini beneran ada nggak sih gitu? Jangan-jangan ini COVID ini hanya konspirasi buatan manusia gitu. Ada yang bilang oh ini buatan Cina segala macam, kayak motor aja gitu. Ini seperti apa Bang kajian PISP ini? Ya sebenarnya gini, kita tidak bisa misalnya menuding salah satu pihak yang salah ya. Ini namanya dalam kondisi kebencanaan. Yang ada itu adalah pihak masyarakat dan pihak pemerintah harus bekerja sama, termasuk juga pihak swasta. Nah saya lihat sebenarnya ini kerjasama ini yang kurang, gitu. Tim gugus tugas gagal membangun kerjasama dengan masyarakat maupun ini memperlihatkan memang kredibilitas pemerintah daerah rendah, soalnya gitu. Jadi himbauan apapun sebenarnya itu adalah bukan masyarakat nggak sadar, tapi sebenarnya pemerintah kelihatannya juga tanda tanya dengan himbauan-himbauan pemerintah. Jadi itu yang nah terus seperti yang kita tadi sampaikan, pemerintah hanya menjelaskan terkait soal angka statistik orang meninggal kan yang terkonfirmasi, tapi pemerintah daerah kurang mensosialisasikan tentang 3T ini kan, 3M, terus test, tracing, treatment. Nah terus kemudian kita lihat misalnya tentang recofusing. Kita cek saja misalnya, recofusing udah jelas. Kita pengembalian fokus kepada penanganan pandemi. Nah, berapa sebenarnya biaya yang digunakan untuk membeli alat tes? Karena hanya dengan itulah alat tes ini kemudian bisa mendeteksi. Nah, pertanyaan kita, alat tes ini ada tidak di puskesmas? Terus kemudian di rumah sakit, termasuk pihak-pihak yang lain yang memang tim BPPD misalnya, karena mereka ditugaskan itu. Nah, saya curiga pemerintah tidak menyiapkan alat tes itu, itu satu. Kedua, tracing, gitu. Tracing juga sama kan. Nah, bahkan treatment, pemerintah, kamu saya sih sebenarnya berusaha untuk memindahkan dari rumah sakit rujukan ke rumah sakit swasta kan. Nah, pertanyaan kita, apakah rumah sakit rujukan ini sudah disiapkan tidak fasilitasnya oleh pemerintah daerah dari dana recofusing ini? Misalnya untuk tabung oksigen, APD, kan tidak ada. Jadi kalau kita tanya, itu alat ukurnya, baru kemudian dampak non medis. Nah, termasuk juga penyediaan protokol 3M itu kan. Nah, kita sudah tahu, pemerintah juga sudah menjelaskan secara awal pemerintah daerah ya Kabupaten Garut bahwa kabupaten ini kabupaten tertinggal secara ekonomi. Nah, sekarang kemudian kita coba dihadapkan pada pilihan kan, pilihan kesehatan atau pilihan untuk hidup. Hidup itu kan banyak, butuh pendapatan, penghasilan, mereka juga perlu makan kan. Nah, kita sudah tahu ini pasti mobilitas sosial ini tidak bisa dibendung. Ada masa toleransi, masyarakat bisa melakukan misalnya PSBB di rumahnya kan. Nah, tapi kan mereka dihadapkan oleh pada kenyataan kami perlu kehidupan kan. Nah, itu yang jadi itu. Nah, ini mestinya juga ada intervensi serius dari pihak pemerintah daerah. Saya lihat juga desa-desa juga tidak dilibatkan kok. Gitu, tidak dilibatkan secara, kalau himbauan ya. Tapi kemarin kan katanya sudah diumumkan bahwa tim ini akan dibentuk sampai ke tingkat desa, tingkat RW katanya. Itu realisasinya seperti apa? Iya, misalnya ini pandemi kesehatan, kepala desa disuruh terus ngapain mereka kan? Camat-camat disuruh, kalau nggak ada tim medis dilibatkan di situ. Jadi sebenarnya menurut saya gini, ini kedepankan tenaga medis kita, kedepankan nakes kita kan, sarana kesehatan kita. Nah, dari situ sebenarnya saya lihat, padahal kita tahu bahwa protokolnya sudah disiapkan oleh pemerintah pusat, protokol kesehatan maupun protokol penanganan kebencanaan ini. Nah, ini kelihatannya memang pemerintah daerah ya, Pak Bupati khususnya mengambil peran secara sendiri.
gitu, tidak mendesentralisasikan tugasnya kepada dinas kesehatan. Berikan otoritas kepada dinas kesehatan karena memang ini pandemi kesehatan. Mestinya yang banyak bicara ke publik itu dinas kesehatan. Terus kemudian ada ikatan dokter libatkan, ikatan perawat libatkan. Coba bayangkan rumah sekolah kesehatan kita ini banyak, tapi mereka tidak diperankan, gitu. Tenaga dokter kita nggak diperankan, semuanya nggak diperankan, ya nggak bisa, susah gitu kan. Bahkan rumah sakit ditutup, bukan rumah sakit, mohon maaf, puskesmas beberapa kan ditutup, gitu. Ya kalau namanya sudah ditutup, ya nggak akan ada pelayanan kesehatan. Nah, menurut saya ini sebenarnya manajemen penanganan bencananya yang memang harus segera dievaluasi, diperbaikin, karena memang sekarang sudah pada fase untuk kita sudah menemukan vaksin kan. Jadi, nah kenapa vaksin ini harus clear di masyarakat, di pemerintah daerah. Vaksin ini kan hanya satu cara di tengah bencana ya, karena ini bukan dalam kondisi normal gitu. Jadi masih tetap nih, misalnya harus dijelaskan setelah divaksin apakah nakes kita ini boleh buka masker misalnya gitu. Apakah ini harus dijelaskan, karena menurut hemat kita setelah divaksin ini masih tetap satu kesatuan antara tes tracing dan treatment sama protokol 3M plus vaksin. Jadi masih mereka harus ini gitu kan. Nah, ini harus segera dijelaskan secara utuh gitu, dan menurut saya ya media juga harus dilibatkan, diajak bicara. Sampai saat ini pun setahu saya pemret misalnya tidak pernah diundang oleh dinas kesehatan. Tokoh-tokoh masyarakat juga tidak pernah. Terus kemudian banyak kan tokoh agama, terus organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat tidak pernah dilibatkan, gitu. Banyak yang tidak pernah dilibatkan. Ikatan dokter juga, ikatan perawat pernah nggak diajak bicara? Bagaimana? Secara konsep gitu ya? Koordinasi harus diundang gitu. Karena Pak Bupati secara pribadi juga harus jujur, beliau tidak punya background kesehatan kecuali Pak Wakil ya. Nah sebenarnya kita sudah punya Pak Wakil Bupati. Mestinya Pak Wakil ini yang tampil ke depan, didelegasikan, karena beliau tahu anatomi terkait bagaimana penanganan ininya semuanya. Pak Wakil juga cukup ini kan, lebih memahami karena beliau punya ini kan. Walaupun kuncinya tetap aja pelibatan berbagai komponen ini yang jauh lebih penting, karena tidak mungkin satu atau dua orang yang harus menyelesaikan orang-orang masyarakat yang sedang dalam kondisi panik. Itu kan nggak mudah mempercayai orang ngomong kan gitu ya. Jadi harus ada apa sistem atau apa? Ya, karena memang kompetensinya. Nah, kayak misalnya kenapa kemudian saya yang bukan punya latar belakang medis kemudian bicara soal ini kan. Ini mestinya yang menjelaskan ini bukan PISP, mestinya yang duduk hari ini bicaranya dinas kesehatan. Karena dinas kesehatan itu banyak hal yang perlu dipertanyakan, karena ada tudingan dari masyarakat misalnya begini aja, ini di-COVID-kan kan. Bagaimana menjelaskan ini kan? Apakah misalnya masyarakat kan ada beberapa yang gitu. Saya itu sering kali dapat aduan itu kan begitu. Ini keluarga saya itu kan dari rumah sakitnya cuma sakit lambung misalnya tiba-tiba pas di rumah sakit ini kok jadi pulangnya jadi COVID gitu. Apalagi yang meninggal kan. Itu kan mesti dijelaskan. Tidak boleh misalnya masyarakat kok menuding begini lalu masyarakatnya salah, enggak. Itu mestinya harus dijelaskan secara utuh. Baik, sahabat podcast Durasi, kita sampai di season akhir dan kita tadi sudah bahas panjang lebar mengenai kondisi faktual yang terjadi hari ini di Garut di masa pandemi yang memang sangat terasa, dan dianggap fase terakhir ini vaksin ini dianggap sajalah begitu ya, karena memang kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, apalagi dengar-dengar ada varian baru segala macam itu kan tidak ada yang tahu sama sekali gitu ya. Tetapi sampai saat ini secara teoritik dengan vaksin ini merupakan fase terakhir untuk penyelesaian mungkin ya Bang ya. Dan mensikapi vaksin ini pun publik kan sangat beragam gitu kan. Ada yang menyambut gembira, jadi vaksin sudah diberikan, nanti kita bisa pulih, kegiatan-kegiatan perekonomian bisa jalan, aktivitas keseharian kita bisa leluasa begitu. Di sisi lain masih ada juga vaksin ini karena tadi awal berpikirnya bahwa ini konspirasi, ini kemudian dia enggan, bahkan
tidak sedikit yang malah menyebar pengaruh ke orang lain gitu ya. Terus ada juga yang ini meragukan ini halal amannya seperti apa. Ini kan biasa. Di sisi lain kalau kita ingat-ingat yang namanya vaksinasi itu biasanya tempo waktu untuk sosialisasi saja itu biasanya sampai berbulan-bulan. Sedangkan kita tidak mungkin karena kita kan bencana sekarang ini. Ini menurut Abang ini pemerintah ini untuk membangun kesadaran bersama supaya satu inilah nantinya. Ya kalau satu suara tidak mungkin. Cuman program ini kemudian bisa berjalan secara lebih luas itu nanti bisa menyelesaikan persoalan yang besar ini gitu. Seperti apa ini harusnya? Ya kan kita harus lihatnya begini, vaksin ini sebenarnya bagian dari keputusan medis. Ya. Itu satu. Dan kita percaya dengan dunia medis kita. Karena ini memang pendekatannya ilmiah. Nah, virus secara rumus ya harus dihadapi dengan vaksin. Ya. Dan ini menjadi keputusan medis. Ya. Pemerintah bekerja berdasarkan hal ini. Ya. Jadi kita ikuti saja apa yang dianjurkan oleh dunia medis, itu bahwa ya kita harus siap di vaksin. Nah, karena itulah logis kalau kemudian prioritas pertama ke nakes. Nah, selain juga memberikan sosialisasi, tenaga kesehatan kita juga dilindungi di tahap awal karena mereka setelah ini akan bertugas melayani, karena melayani khususnya untuk pengobatan ya, gitu, pencegahan. Nah, itu satu gitu. Terkait soal ada pendapat yang berbeda dan lain-lain, sebenarnya ya ini tugas dari Dinas Kesehatan, tim gugus tugas untuk segera mengedukasi, menjelaskan secara detail gitu. Dan menurut saya edukasi ini juga pihak Dinas Kesehatan, tim gugus tugas harus mengikut sertakan media, masyarakat karena lah, gitu ya. Akses media ini cukup ini di tengah orang semua sudah pegang ini sampai ke pelosok-pelosok. Jadi sudah saatnya juga misalnya secara teknis segeralah pamflet media online dan lain diundang untuk diikut sertakan di dalam mensosialisasikan ini, tidak hanya sekedar mengumumkan angka statistik, tetapi apa vaksin ini, kapan dilakukan, bagaimana cara teman-teman kita, masyarakat kita untuk mengakses ini kan, terus bagaimana dampaknya gitu. Sebenarnya semua sudah tersedia, dan tinggal political will dari pihak tim gugus tugas Pak Bupati gitu. Jadi itu yang poinnya, tetapi yang perlu dicatat bahwa ini harus segera juga dijelaskan, jangan sampai setelah ada vaksin ini kemudian orang euforia kan, lalu beramai-ramai tidak menggunakan masker, tapi enggak, itu jadi satu kesatuan dengan treatment, tracing dan treatment, terus kemudian juga satu kesatuan protokol 3M, terus juga satu kesatuan di dalamnya ada vaksinasi. Nah, mudah-mudahan lah sampai kita tunggu kapan kebencanaan ini, status kebencanaan secara nasional ini dicabut oleh pemerintah pusat. Dan setelah itulah mungkin kita sudah hidup normal kan, dari new normal kemudian ke benar-benar normal seperti yang pada sebelum ditemukannya virus ini. Itu. Nah, saya sendiri juga mengikuti protokol itu, juga melakukan rapid test secara mandiri kan, untuk membantu pihak pemerintah juga, dan itu dilakukan secara berkala, termasuk juga nanti vaksinasi gitu. Dan vaksinasi ini menurut saya ya pihak pemerintah daerah juga memberikan contoh, juga diundang lah, diajak lah gitu kan, pihak-pihak misalnya tokoh masyarakat vaksin bersama kan, Ormas, Kepemudaan, KNPI, ada Pemuda Pancasila kan, ada ketua-ketua partai kan, sehingga nanti para ketua-ketua partai, DPRD gitu kan juga harus serentak 50 anggota DPRD kita juga divaksin kan, sehingga ini menjadi contoh gitu. Nah, karena agar ini jadi ini tidak hanya sekedar kita hanya menyukseskan, jadi sebenarnya bukan menyukseskan proyek vaksinasi atau program vaksinasi, bukan, karena ini keputusan medis yang harus dengan cepat dilakukan oleh pemerintah gitu. Nah, dengan setelah vaksinasi ini, rumusan secara teoritiknya kebencanaan ini bisa mulai dikendalikan gitu. Itu yang poin pentingnya gitu. Baik, Bang, barangkali demikian. Masih ada yang mau disampaikan mengakhiri obrolan kita? Ya, kalimat penutupnya ya kita sebenarnya turut berbelasungkawa kepada sahabat-sahabat kita warga Garut yang kemarin meninggal dunia akibat
COVID ini. Terus kemudian juga kepada teman-teman yang sekarang masih terkonfirmasi dengan gejala klinis, dalam perawatan ya, segera dipulihkan. Terus teman-teman kita yang OTG yang masih dalam isolasi mandiri, ya untuk segera ini dapat juga sembuh gitu. Ya ini intinya sebenarnya kerjasama semua pihak. Ya. Gitu. Jadi tidak ada pihak yang misalnya bisa disalahkan. Dalam kebencanaan ini salah semua gitu. Kalau kemudian berhasil semua gitu. Kita semua dalam tekanan. Ya. Dan dalam tekanan ini kita sangat optimis. Dunia medis kita, sains kita bekerja dengan cepat dapat mengatasi hal ini gitu. Termasuk pihak pemerintah. Ya itu mungkin penutup. Baik, terima kasih Bang. Nanti kita lanjutkan perbincangan. Sahabat podcast Durasi, kita tadi sudah bicara tentang pandemi COVID-19 yang sebentar lagi akan masuk di fase vaksinasi. Tentu banyak sisi-sisi lain yang bisa disampaikan, dibahas. Insya Allah nanti ada narasumber yang lain melihat pandemi COVID-19 ini dari perspektif yang lain. Yang baru saja kita ajak berbincang adalah Bang Hasanuddin, Direktur PISP Kabupaten Garut. Terima kasih, saya Selamat Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.